Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mencoba memberikan kuliah untuk chapter 2 atau kuliah ketiga yang berjudul Diode Applications atau aplikasi diode atau penerapan diode pada rangkaian elektronika. Tema ini kita akan bagi menjadi 11 tema bagian atau subbab: introduction, pengenalan, load line analysis, kemudian series diode configurations, yang keempat adalah parallel and series parallel configurations, yang kelima adalah OR, AND and OR, OR, gates atau gerbang AND dan OR, yang keenam adalah sinusoidal inputs, half wave rectifications, yang ketujuh adalah full wave rectification, yang kedelapan adalah clippers, ke-9 clampers, ke-10 Zener diodes, dan terakhir adalah voltage multiplier circuits. Caption berikut kita masuk ke pembahasan tentang load line analysis. Pada pembahasan ini kita akan mengamati sebuah rangkaian serial atau series circuit yang terdiri dari sumber tegangan atau tegangan catu DC E besar, yang kutub positifnya disambung dengan kutub positif dari diode silikon bisa, tapi di sini tidak disebutkan, yang penting adalah diode. Kemudian kutub positif ini adalah P-type semiconductor-nya. Kemudian bagian N-type-nya dihubungkan dengan kutub positif dari tahanan R. Selanjutnya kutub negatifnya dari tahanan R dihubungkan ke ground. Maka seperti pada chapter 1, perilaku diode ini diamati oleh Shockley sehingga didapat sebuah rumus Shockley. Nah, rumusnya pernah digambarkan pada chapter 1. Rumus ini adalah ID sebagai fungsi tegangan diode, arus diode sebagai fungsi dari tegangan diode. Itu rumusnya. ID sama dengan IDSS kurung buka eksponensial, jujur saya lupa sebutannya. Kemudian dari gambar tadi adalah seperti ini. Sumbu datarnya adalah VD, sumbu vertikalnya adalah ID. Ini adalah gambar yang sama dengan gambar sebelumnya, dengan gambar ini, yaitu rangkaian seri. Dari sini kita bisa lihat, kita bisa dekati gambar dua ini dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff, di mana kalau supply tegangan ini dia memberikan daya positif pada loop ini, maka dia disebut dengan plus E. Kalau di sini diode ini itu terjadi penurunan tegangan atau disipasi, maka di sini terjadi penurunan tegangan, kita harus nyatakan dengan minus. Karena di sini kutub positifnya di sebelah kiri, kutub negatifnya di sebelah kanan, sementara arah dari arus positifnya ke arah kanan. Maka di sini terjadi penurunan tegangan
dan kita nyatakan dengan minus VD. Sama juga halnya pada tahanan R, di mana terjadi penurunan tegangan atau disipasi power, disipasi panas, maka di sini kita nyatakan juga minus VR, minus tegangan dari tahanan R. Nah, menurut hukum tegangan Kirchhoff, semua tegangan ini atau sigma tegangan adalah sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0. Jadi kita mesti nyatakan plus E minus VD minus V besar D besar minus V besar D R besar itu sama dengan 0. Dari persamaan ini kita bisa nyatakan bahwa tegangan catu itu nilainya akan sama dengan jumlah disipasi panas pada sirkuit ini. Jadi E sama dengan VD ditambah VR atau ditambah I besar D besar dikalikan R. Dan ini dinyatakan pada persamaan 21. Dari kondisi ini adalah persamaan linear. Maka kita bisa dekati persamaan linear ini, kita akan letakkan di sini di gambar 22 dengan dua titik. Persamaan linear itu bisa dibangun dari dua titik. Titik pertama adalah apabila VD, tegangan VD sama dengan 0, artinya tidak dicatu. Maka persamaan 21 akan berlaku E besar sama dengan I besar R besar. Atau kalau kita bangun dari ID, maka ID sama dengan E besar per R besar. Dan adanya di sini, di titik ini. Kemudian kondisi kedua, ini adalah persamaan 22, ID adalah sama dengan E besar dibagi R besar pada kondisi V out sama dengan 0 volt. VD sama dengan 0 volt. Kemudian kondisi kedua adalah ketika sebetulnya kita bisa nyatakan bahwa kondisi pertama persilangan antara garis di persamaan 21 dengan sumbu vertikalnya. Ini pernyataan ini bisa dinyatakan sebagai itu. Kemudian pernyataan yang kedua adalah persilangan antara garis linier pada persamaan 21 dengan sumbu horizontalnya, atau ID sama dengan 0. Maka kalau kita masukkan ID sama dengan 0 ampere pada persamaan 21, akan didapat tegangan VD sama dengan E pada saat I besar D besar sama dengan 0 ampere. Dan ini disebut persamaan 23, dan kita bisa plotkan pada titik E ini. Sehingga dari dua titik kita bisa bangun sebuah garis linear. Nah, kita lihat di sini, ini adalah kerja dari diode, ini adalah kurva kerja diode selama terjadi perubahan tegangan VD. Yang perubahan tegangan VD itu berkorelasi dengan perubahan E. Nah, titik potong antara kurva diode dengan load line, dengan garis beban, dan garis beban ini dipengaruhi oleh dua komponen sebetulnya di sini, yaitu komponen E, komponen tegangan catu daya, dan komponen tahanan dari sirkuit ini. Nah, dua komponen inilah yang membangun garis beban linear ini. Garis beban ini. Dan titik potongnya di sini disebut Q point. Titik potong ini kalau kita proyeksikan pada sumbu vertikal ID, kita akan dapatkan IDQ. Kita proyeksikan pada sumbu horizontal VD, kita akan dapatkan VDQ. Dan dua titik ini merupakan titik kerja merupakan dua komponen, dua parameter kerja dari arus ID dan tegangan VD. Itu kesimpulannya. Dan ini kita bisa dekati dengan pendekatan yang lebih matematis, yaitu kita ubah bentuk persamaan 21 menjadi ID kita pindahkan ke sebelah sini,
sama dengan E dikurangi VD. Sementara R-nya kita turunkan, maka ID sama dengan E per R, E besar per R besar, dikurangi VD per R. Kalau ini kita nyatakan bahwa ID sebagai fungsi dari VD, maka di sini kita dapatkan ada slope negatif sebesar minus 1 per R besar. Nah, slope negatifnya itu adalah ini. Begitu. Selanjutnya kita di dalam buku ini dijelaskan untuk mempermudah pendekatan terhadap sebuah diode. Diode yang bentuknya seperti ini, seperti gambar 22 ini, itu kita bisa dekati dengan komponen-komponen linear. Komponen-komponen linear itu adalah sumbu horizontal dan sumbu vertikal yang persamaan garis yang linear, yang mewakili adanya linearitas pada daerah sini. Di dalam pendekatan dari buku ini diwakili oleh 3 komponen, yaitu komponen diode ideal. Di sini kalau diode ideal sendiri atau ideal device itu bentuknya ini adalah diode idealnya, gambar diode ideal, di mana diode ideal itu ketika diode itu adalah sebuah, bisa merepresentasikan sebuah switch. Dia bisa on dan dia bisa off. Ketika dia dalam definisi ideal, ketika dia lebih kecil 0 tegangannya, maka dia off. Ketika lebih besar 0, maka dia on. Itu yang disebut yang dimaksud dengan diode ideal. Kemudian ada satu komponen lain, ada satu titik tegangan di mana apabila supply yang diberikan pada tegangan VD itu lebih kecil dari tegangan ini, yaitu disebut sekarang dengan PK. Saya lebih suka menyebutnya dengan tegangan dalam. Apabila tegangan yang diberikan pada diode itu lebih kecil daripada tegangan dalam VK, maka diode itu tidak merespon maka diode itu akan bertindak sebagai switch off. Kemudian kalau dia lebih besar dari VK, maka diode itu akan switch on. Ketika dia switch on, maka dia akan direpresentasikan dengan sebuah garis lurus linear. Sebuah garis lurus dengan slope tertentu. Nah, ini diwakili oleh, besarnya slope itu diwakili oleh R average. R average itu adalah perbandingan antara per R sebetulnya ya. R average adalah perbandingan antara RID dibagi dengan VR. Nah, ini adalah pendekatan yang dilakukan di dalam buku ini. Selanjutnya kita masuk ke subbab 23, yaitu membicarakan series diode configurations. Pada series diode configurations, kita akan bahas sirkuit series seperti pada gambar 28, sama seperti yang kita bahas di sebelumnya, yaitu ada tegangan catu DC E, di mana plusnya itu dihubungkan dengan diode, diserikan dengan diode di sisi P-type-nya. Kemudian bagian negatif dari diode N-type dihubungkan ke R series. Kemudian bagian negatif dari R dihubungkan ke ground. Ini adalah rangkaian seri. Dari rangkaian ini ada 2 kondisi diode, yaitu kondisi forward bias. Kondisi forward bias ini adalah kondisi sekarang.
pada kondisi forward bias, maka diode akan bisa digantikan dengan sebuah representasi arus, atau kalau dia sempurna menjadi switch on. Pada kondisi ini, pada kondisi forward bias, maka tegangan VD itu, tegangan diode itu diwakili oleh sebuah tegangan VK. Tegangan dalam ya, tegangan dalam VK seperti ini. Tetapi arah tegangan dalam VK itu berlawanan dengan arah arus. Berlawanan dengan arah arus. Artinya dia melawan arah dari sumber tegangan. Maka kita bisa nyatakan bahwa tegangan VR itu besarnya adalah sama dengan tegangan I dikurangi dengan tegangan VK. Maka ini adalah rumus 25 ya. Kita tidak perlu hafal rumus ini. Yang kita perlu lakukan adalah, ini sebetulnya pernyataan ini kan berasal dari hukum Kirchhoff tegangan ya. Sigma dari semua tegangan sama dengan 0 pada rangkaian tertutup. Atau kita bisa nyatakan bahwa tegangan input ini, tegangan catu, itu sama dengan tegangan dari diode ditambah dengan tegangan VR, beban. Atau kita bisa balik, bahwa tegangan beban itu adalah tegangan catu dikurangi dengan tegangan diode. Dikurangi dengan VK. Dari persamaan 25, kita bisa bangun persamaan 26 yang menyatakan bahwa arus IR itu sama dengan VR. Bukan, ini bukan dari persamaan 25, ini persamaan VR biasa ya. Persamaan VR biasa bahwa VR sama dengan IR kali R. Atau IR yang sama dengan ID juga sama dengan VR dibagi R. Sementara pada kondisi reverse bias itu kalau saudara lihat, di sini diodenya terbalik, bukan seperti di gambar sebelumnya. Pada kondisi ini, apabila konstelasi dari rangkaian seperti pada gambar 210, maka diode ini akan reverse, akan bertindak dalam kondisi reverse. Pada kondisi reverse ini, diode akan off. Diode akan off sehingga arus I besar D besar sama dengan 0 ampere. Dari sini maka kita bisa nyatakan tegangan VR itu sama dengan 0 ampere. Ada satu catatan yang perlu kita perhatikan di sini, pernyataan adanya tegangan catu seperti pada gambar ini, perhatikan kursornya, itu bisa diganti dengan hanya menyatakan plus 10. Pernyataan plus 10 ini adalah posisi catu seperti ini, di mana kutub negatifnya itu dihubungkan ke ground dan kutub positifnya dihubungkan ke circuit. Sedangkan kalau kita nyatakan minus 5 volt, maka kutub positifnya kita hubungkan ke ground dan kutub negatifnya kita hubungkan ke circuit. Nah, ini tolong diperhatikan betul. Dua ini ya.